Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin ya rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada al-mukarram wal muhtaram guru kita, orang tua kita, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Usman Audah. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah, panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, Al-Ustadz Ahmad Zunaidi. Kita juga doakan semoga beliau selalu sehat, berkah, panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seluruh pengurus Masjid Al-Mujahidin Serpong yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau selalu mendapat kesehatan dari Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya banyak kesulitan Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya. Dan mudah-mudahan yang punya banyak utang dan cicilan, semoga Allah cepat lunasin hutang-hutangnya dan juga cicilan-cicilannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat itu semuanya kita bisa beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah kita Allah senantiasa
mengabulkan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan wasilah ibadah kita semuanya mendapat rahmat dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir pertama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjut dengan taklim, bahwa yang namanya taklim ini sama dengan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita, duduknya kita di masjid mulia ini sama dengan kita duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, ada dua taman surga di dunia ini. Yang pertama yaitu majlisul ilmi atau majlis taklim, yang kedua majlisul zikri, majlis zikir. Artinya Bapak sekarang duduk di majlis ilmu, taklim, dengerin kajian, ini sama dengan duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dunia ini kita duduk di taman surga, besok di hari akhirat kita semuanya bisa duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi hari ini yaitu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa nabi-nabi dulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan tugas yang sangat luar biasa. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian nabi-nabi setelahnya ini mendapat tugas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Adam wafat, kemudian turun ke nabi berikutnya, ini mendapat tugas yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tugas untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Nabi Idris alaihissalam juga diberi tugas oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam juga diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sampai Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabbi. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rabbi, usini ya Rabbi, berilah wasiat kepadaku ya Rabbi. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, usika bi. Ya. Jadi kata Allah, saya memberi wasiat kepadamu untuk taat kepadaku. Kemudian faqala usika bi ummika, saya memberi wasiat kepadamu untuk taat kepada ibumu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, qala Allah taala usika bi ummika, saya berwasiat kepadamu untuk berbakti kepada ibumu. Sampai 3 kali Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada Nabi Musa alaihissalam, berbaktilah kepada ibumu, berbaktilah kepada ibumu, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian qala Allah taala usika bi abika, kemudian berbakti kepada bapakmu. Ini artinya berbakti kepada ibu ini lebih tinggi tingkatannya daripada berbakti kepada ayah. Tapi tetap perintahnya yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, ayyul a'mal afdal. Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Faqala Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasul, kemudian apa lagi? Faqala Rasulullah SAW, birru walidaik, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, al jihadu fi sabilillah,
jihad, berperang di jalan Allah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Maka dari itu bapak-bapak hadirin yang hadir pada pagi hari ini yang masih punya orang tua, ayo kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena keutamaan daripada berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama, orang tua ini adalah orang yang doanya itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang tua ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustajabud doa. Doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, Imam Bukhari ini dulu lahir dalam keadaan buta. Imam Bukhari ini dulu buta, ya. Kemudian berkat doa daripada ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Imam Bukhari disembuhkan oleh Allah. Setiap hari ibunya berdoa kepada Allah, ya Rabbi sembuhkanlah anakku. Sampai akhirnya suatu hari ibunya ini mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam ngomong kepada orang tuanya Imam Bukhari, wahai ibunya Imam Bukhari, bahwa anakmu sekarang sudah sembuh, ya. Kemudian setelah ibundanya Imam Bukhari ini bangun, ternyata biidznillahi ta'ala Imam Bukhari ini sembuh dari butanya, ya. Ini bukti bahwa doa daripada orang tua ini cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keutamaan daripada berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua itu bisa cepat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau orang hidupnya selalu berbakti kepada kedua orang tua, mendapat ridho orang tua, maka perjalanan hidupnya ini akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan senantiasa memberikan rahmat yang luar biasa untuk kita semuanya, ya. Di antara bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berbakti kepada kedua orang tua maka akan disukseskan hidupnya oleh Allah. Yang punya usaha maka usahanya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya bisnis maka bisnisnya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya usaha-usaha lain maka akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, keutamaan daripada berbakti kepada kedua orang tua, bahwa siapapun yang berbakti kepada kedua orang tua maka pasti keturunan-keturunannya juga ikut berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi salah satu dosa yang Allah akan turunkan azabnya langsung di dunia ini adalah dosa aqul walidain, berani kepada kedua orang tua. Jadi siapapun yang berani kepada kedua orang tuanya maka pasti azabnya Allah akan turunkan langsung di dunia. Kemudian yang kedua, dosa yang azabnya langsung Allah turunkan di dunia yaitu dosa zina, ya. Siapapun yang berbuat zina, ya, siapapun yang berbuat senonoh dengan anaknya orang, maka nanti besok ketika dia punya anak juga nanti akan mendapat perlakuan yang sama. Siapapun yang sekarang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka besok kita punya anak juga durhaka dengan orang tuanya. Kalau pengen anak-anak kita itu nanti berbakti kepada kita semuanya, maka mulai sekarang kita pun harus berbakti kepada kedua orang tua. Ustaz, bagaimana caranya saya berbakti kepada kedua orang tua sedangkan kedua orang tua saya ini sudah wafat? Ini pernah menjadi pertanyaan daripada para sahabat dan juga tabi'in. Para tabi'in bertanya kepada sahabat, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua sedangkan orang tua saya ini sudah wafat? Apa kata Nabi SAW? Cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat, kata Nabi, berbuat baiklah kepada teman-teman dekat orang tuanya, dan juga berbuat baiklah kepada kerabat-kerabatnya. Jadi kalau bapak orang tuanya sudah wafat semuanya, maka mengganti kita berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada teman-teman dekatnya, berbuat baiklah kepada
kerabatnya, wabil khusus berbuat baiklah kepada adik atau kakak daripada orang tuanya. Siapapun dari kita yang berbuat baik kepada mereka, itu artinya sama dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Kemudian yang kedua, cara berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat, bersedekahlah. Diniatkan sedekah itu untuk kedua orang tua. Jadi bapak kalau mau sedekah ke masjid, sedekah jariyah ke masjid, ya, jangan lupa sertakan nama orang tua bapak. Misalnya bapak sedekah jariyah 500.000, ya, sertakan ke ketua DKM, Pak Ustadz, saya mau sedekah jariyah 500.000, hadiahkan pahalanya buat orang tua saya, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulanah. Kemudian siapapun yang sedekah diniatkan untuk orang tuanya, maka orang itu akan mendapat dua pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala birrul walidain. Jadi bapak kalau niat sedekah 500 buat diri bapak sendiri, itu cuma dapat pahala sedekah. Tapi kalau bapak niatkan sedekahnya untuk kedua orang tuanya, dapat sedekah pahala, dapat, kemudian birrul walidain juga dapat. Berbakti kepada kedua orang tua juga dapat. Jadi bukan hanya sedekah jariah saja, bapak sedekah kemanapun, ngasih duit ke orang yang minta-minta, ngasih duit ke pengamen, niatkan bahwa sedekah yang bapak berikan kepada mereka untuk kedua orang tuanya, maka bapak termasuk orang-orang yang birrul walidain. Kemudian yang terakhir, yang paling inti dan yang paling puncak kita birrul walidain kepada orang-orang yang sudah wafat, orang tua kita yang sudah wafat, yaitu mendoakan kedua orang tua kita, itu dengan kalimat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, jangan lupa setiap hari kita mendoakan kedua orang tuanya, karena dalam Al-Quran ada 3 kalimat dalam Al-Quran yang selalu disertakan dengan kalimat lain, yang ketika kalimat tersebut tidak disertakan dengan kalimat lain atau ibadah tersebut tidak menyertakan dengan ibadah yang lain, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 amalan yang ketika amalan itu tidak disertakan dengan amalan berikutnya, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah. Pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, kemudian taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang taat kepada Allah saja tapi mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketaatannya kepada Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ada juga Pak orang-orang yang ingkar sunnah, mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mau mengikuti Al-Qur'an tapi tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hanya taat kepada Allah tapi dengan Rasulnya enggak taat, maka jangan harap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Orang sholat doang nggak pernah bayar zakat padahal sudah mencapai nisab, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bayar zakat doang tapi nggak pernah sholat, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sholat ya harus bayar zakat, karena kalimat sholat itu disertakan dengan kalimat zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian ada juga di ayat lain juga aqimis shalah wa itaiz zakah. Dirikanlah salat dan juga tunaikan zakat. Artinya kedua amalan ini harus disertakan bersamaan. Kalau salah satu tidak diamalkan, maka satu dari amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, anishkurli wali walidayya ilayyal wali walidayka ilayyal masir. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, dan kepadaku tempat kembali.
Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua. Cara kita bersyukur kepada Allah yaitu dengan sholat 5 waktu. Jadi kata Syekh Abu Les As-Samarqandi, beliau berkata bahwa cara bersyukur kita kepada Allah yaitu dengan menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian cara kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita yaitu dengan mendoakan kedua orang tua kita 5 waktu. Seseorang belum dikatakan bersyukur kepada Allah kalau belum bersyukur kepada kedua orang tuanya. Seseorang belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau belum mendoakan kedua orang tuanya setiap selesai sholat fardu. Maka Bapak kalau pengen dicatat sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah kedua orang tuanya setiap selesai sholat, minimalnya sekali ya. Jadi setiap selesai sholat doakan kedua orang tua kita, doa ampunan, mudah-mudahan dengan wasilah doa ampunan untuk kedua orang tua kita yang di alam barzah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya orang tua kita ahlul nikmah, orang yang mendapat nikmat dari Allah, atau ahlul jannah, mudah-mudahan derajat daripada surganya itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling penting ya, buat orang-orang yang sudah wafat itu adalah doa daripada anak-anaknya. Yang apa? Yang solih. Itu yang diharapkan oleh kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita wafat, maka doakan, Pak, insya Allah urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama berkata bahwa puncak daripada birrul walidain, puncak daripada berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu adalah di mana kita mendoakan kedua orang tua kita. Jadi orang belum dikatakan sebagai orang yang birrul walidain kalau hanya ngasih duit doang, Pak. Misalnya Bapak setiap bulan ngirim orang tua 500.000, setiap bulan ngirim orang tua 1 juta, setiap bulan ngirim orang tua 2 juta, tapi setiap hari enggak mau doain orang tuanya, maka belum dikatakan sebagai birrul walidain. Atau misalnya setiap hari orang gendong kedua orang tuanya, tapi setiap hari enggak pernah doain kedua orang tuanya, maka belum dikatakan sebagai orang yang birrul walidain. Sehingga dulu ada satu kisah ya, di Yaman itu ada orang yang gendong orang tuanya ke Mekah ya. Jadi ada orang yang gendong orang tuanya ke Mekah mau berhaji. Kemudian ketika sampai di Mekah, ini orang Yaman ini nanya ke gurunya, "Wahai guruku, apakah saya sudah dicatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua?" Kata gurunya, "Apa? Belum, sebelum kamu mendoakan kedua orang tuamu." Padahal dari Yaman ke Mekah ini cukup jauh, Pak. Dia gendong orang tuanya jalan kaki. Tapi gara-gara belum doain kedua orang tuanya, maka kata gurunya ini, kamu belum termasuk orang yang birrul walidain karena belum mendoakan kedua orang tuamu. Jadi perkara yang berat saja kita ngurus orang tua, ini belum dikatakan sebagai birrul walidain kalau belum mendoakan kedua orang tua kita. Maka kalau kita pengen dikatakan sebagai orang yang birrul walidain ya, ayo kita setiap selesai sholat baca Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimalnya sekali. Bahkan kata hadis Nabi SAW, barang siapa memutus doa untuk kedua orang tuanya, maka Allah akan putuskan rizkinya. Kalau orang nggak mau doain kedua orang tuanya dengan doa ampunan, maka rizkinya jangan harap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita sukses di dunia itu boleh jadi karena berkah doa daripada kedua orang tua kita. Kalau kita pengen sukses di dunia, usahanya lancar, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau pengen ilmunya manfaat, berbaktilah kepada gurunya. Karena kadang-kadang ada orang yang ilmunya manfaat ya, ngajar di mana-mana tapi hidupnya kurang berkah, ternyata dia cuman hormat sama gurunya tapi enggak hormat sama orang tuanya. Ada orang yang bisnisnya lancar tapi cari ilmu, ternyata ilmunya enggak manfaat untuk masyarakat, di keluarga pun enggak manfaat, ternyata dia hormat doang sama gurunya tapi enggak hormat sama gurunya.
hormat doang sama orang tuanya tapi nggak hormat sama gurunya. Akhirnya apa? Sukses doang di dunia, ilmunya nggak manfaat. Kalau pengen dua-duanya, ilmunya manfaat minimal buat keluarganya, kemudian usahanya sukses, hidupnya berkah, hidupnya berkecukupan, rezekinya deras ngalir terus, maka hormatilah kedua orang tuamu. Kalau pengen ilmunya manfaat, hormatilah gurumu. Orang yang menghormati kedua orang tuanya, fa insyaallah rizkinya lancar terus. Jangan dikira yang namanya rizki itu duit doang, Pak. Kesehatan juga bagian daripada rizki. Anak soleh juga bagian daripada rizki. Jadi orang kalau baru dapat harta doang, itu baru tingkatan rizki. Kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, itu tingkatan rizki yang paling rendah. Harta itu adalah tingkatan rizki yang paling rendah. Kemudian tingkatan rizki yang paling tinggi itu di mana kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus mendapat ridho kedua orang tua kita. Ridhollahu fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhoan Allah terletak pada keridhoan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah pun ridho. Kalau Allah murka, kalau orang tua murka, maka Allah pun murka dengan kita. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang keempat, yaitu bisa mendatangkan wafat husnul khotimah. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, fa insyaallah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Diringankan oleh Allah lisannya untuk membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dulu ada kisah di zaman Nabi SAW, ada orang namanya Alqamah. Kana syabun ala ahdi Rasulillah SAW syadidan ibadah. Ada pemuda di zaman Nabi SAW yang sangat rajin ibadah. Kemudian sedekahnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tahajudnya rajin, sholat jamaahnya rajin. Suatu hari pemuda ini sakit parah. Yang ternyata dengan wasilah sakitnya ini, si pemuda naza, sakaratul maut. Kemudian istrinya ini datang menemui Rasulullah SAW. Jadi istrinya Alqamah datang menemui Nabi SAW, kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna zawji maridun fin naz'i. Sesungguhnya suamiku ini sedang dalam kondisi sakaratul maut. Ya Rasul, saya minta izin supaya engkau mengajarkan kalimat la ilaha illallah untuk suami saya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat, diantaranya Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Salman Al-Farisi. Nabi SAW mengutus 3 sahabat, Bilal, Salman, Ammar bin Yasir. Ya Bilal, ya Salman, ya Ammar bin Yasir, intaliku ilaihi. Wahai Bilal, Ammar dan Salman, sekarang saya utus kalian untuk mendatangi itu Alqamah. Akhirnya Bilal dan teman-temannya mendatangi rumah Alqamah. Kemudian begitu sampai ke rumahnya, dituntunlah Alqamah untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi adab kita menghadapi orang yang sakaratul maut ini, tuntun orang yang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sekiranya sakaratul mautnya ini sudah parah, karena tidak sanggup lagi, misalnya nggak sanggup lagi untuk membaca kalimat la ilaha illallah, maka cukup tuntun kalimat Allah, Allah, Allah. Dalam kitab Fathul Mu'in, kalau sekiranya orang yang sakaratul maut ini sudah sangat parah, tidak bisa lagi dituntun dengan kalimat yang panjang la ilaha illallah, maka cukup tuntunlah dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, kemudian Ammar bin Yasir bergantian menuntun Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Alqamah, kul la ilaha illallah. Tapi nggak bisa-bisa. Seakan-akan mulutnya dikunci untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian giliran Salman ngajarin Alqamah,
kul ya Alqamah la ilaha illallah, nggak bisa. Ammar bin Yasir ngajarin Alqamah kul la ilaha illallah juga nggak bisa. Akhirnya laporan ke Nabi SAW, ya Rasul, ini Alqamah nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Kemudian Rasul SAW bertanya kepada Bilal, ya Bilal, tolong tanya ke istrinya, dia masih punya orang tua apa enggak? Akhirnya Bilal nanya ke istrinya, ya, masih punya orang tua enggak ini si Alqamah? Kata Bilal. Kata istrinya menjawab, kalau bapaknya sudah lama wafat tapi masih punya ibu. Akhirnya Bilal bin Rabah datang lagi ke rumah Rasulullah SAW, ya Rasul, ini Alqamah bapaknya sudah wafat ya Rasul, masih ada ibunya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Bilal, sekarang kamu pergi ke orang tuanya Alqamah, ke ibunya Alqamah. Faballigh salami ilaiha, sampaikanlah salamku kepadanya, bahwa saya pengen ketemu. Kalau misalnya orang tua ini nggak sanggup untuk mendatangi rumahku, nanti saya akan datang ke rumahnya. Sampaikan salam ke ibunya Alqamah. Akhirnya berangkatlah Bilal bin Rabah dengan teman-temannya ke rumah ibunya Alqamah. Begitu sampai di rumah ibunya Alqamah, Bilal bin Rabah ngomong ke ibunya Alqamah, ya, wahai ibu, ya, saya menyampaikan salam dari Nabi SAW, ya, bahwa ibu disuruh datang ke rumah Rasulullah SAW, atau kalau ibu nggak sanggup nanti Rasulullah yang akan datang ke rumah ibu sendiri. Apa kata ibu Alqamah? Jangan, Nabi jangan datang ke rumahku, ya, saya saja yang datang ke rumah Rasulullah SAW meskipun kondisi saya kurang sehat. Akhirnya dengan pakai tongkat ibunya Alqamah datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian ketika sampai di rumah Nabi SAW, Nabi ngomong kepada ibunya, wahai ibunya Alqamah, apa yang Alqamah kerjakan selama ini? Ya. Kata ibunya, Alqamah ini anak yang rajin sedekah ya Rasul. Alqamah ini anak yang rajin sholat jamaah ya Rasul. Sholat sunnahnya rajin, tahajudnya rajin ya Rasul. Kemudian Alqamah ini rajin mengamalkan amaliyah yang soleh ya Rasul. Tapi saya murka dengan Alqamah ya Rasul. Kenapa engkau murka dengan Alqamah? Karena selama dia punya istri, dia lebih mementingkan istrinya daripada mementingkan ibunya. Akhirnya Rasulullah SAW ngomong ke ibunya, wahai ibu, tahukah bahwa Alqamah sekarang lagi sakaratul maut dan berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan sebab daripada beratnya Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena murka ibu ke Alqamah, yang sampai sekarang ibu belum ridho dengan Alqamah. Kata Nabi, maukah engkau meridhoi Alqamah? Kata ibunya Alqamah, tidak mau ya Rasul, saya sudah sangat sakit hati ya Rasul dengan Alqamah. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, kalau ibunya nggak mau meridhoi Alqamah, nggak mau memaafkan Alqamah, udah Bilal, sekarang kamu cari kayu bakar, ya. Ajak Salman, ajak Ammar bin Yasir untuk cari kayu bakar. Akhirnya Bilal, Salman, Ammar bin Yasir nyari kayu bakar. Kemudian sebelum berangkat ibu nanya, untuk apa ya Rasul nyari kayu bakar? Ini untuk bakar Alqamah, daripada nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, lebih baik bakar sekarang. Kata ibunya, jangan ya Rasul, itu anak saya. Ya. Demi Allah, sekarang saya meridhoi Alqamah dan saya maafkan dosa-dosa Alqamah ke saya. Akhirnya Rasulullah SAW ngomong ke Bilal, ya Bilal, coba kamu datangi ke rumahnya, sekarang Alqamah bisa ngucap la ilaha illallah apa enggak? Kemudian Alqamah datang ke rumah Alqamah, Bilal datang ke rumah Alqamah, ternyata dengan izin Allah, berkat daripada ridho ibunya, ya, berkat daripada maaf daripada ibunya, Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wafat dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Setelah itu baru kemudian Nabi SAW datang ke rumahnya untuk mengkafani Alqamah, kemudian mensolatkan Alqamah sampai menguburkan Alqamah. Ketika Alqamah sudah dikubur, Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, jangan sampai
cintamu dengan istrimu itu melebihi cintamu dengan orang tuamu. Karena ini cukup kejadian Alqamah ini sebagai iktibar, pelajaran yang baik buat kalian semuanya yang ada sekarang di sini, bahwa karena Alqamah lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, ternyata berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi berkah ibunya ridho dengan Alqamah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Alqamah wafat dalam kondisi membawa kalimat la ilaha illallah. Maka tugas-tugas bapak sekalian, ya, meskipun sudah nikah tapi masih punya kewajiban untuk mengabdi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai gara-gara istrinya cantik, ya, istrinya seksi, istrinya kaya, kemudian lupa dengan orang tuanya. Nggak mau telepon orang tuanya, nggak mau silaturahim orang tuanya. Ya. Prioritaskan orang tua bapak daripada kita memprioritaskan yang lain. Ya. Jadi minimal setiap hari, ya, kita kasih kabar ke orang tua. Ya. Kalau misalnya rumah ibu bapak atau orang tua bapak jauh, cukup silaturahim dengan telepon. Ya. Orang tua ditanyain kabar saja udah senang, Pak. Assalamualaikum ibu, atau kalau masih ada bapaknya, bapak gimana kabarnya, udah seneng, ya. Apalagi nanyain kabar, bu nanti saya transfer bu ya. Wah, udah senengnya 2 kali itu mah. Jadi nanyain kabar doang udah seneng, ya. Jangan sampai setiap hari kita merantau jauh nggak pernah ngubungin orang tua. Kalau nggak bisa tiap hari, minimal seminggu sekali kita telepon orang tua. Ya sekarang kan teknologi udah canggih, Pak. Bisa pakai video call dan sebagainya, ya. Kita bisa melihat wajah orang tua, ya. Melihat wajah orang tua itu bagian daripada ibadah, Pak. Jangan dikira melihat wajah ibu kita itu enggak ibadah, dan itu pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah mendapatkan pahala bukan hanya melihat wajahnya orang alim, melihat wajah kedua orang tua kita juga ibadah. Tapi kalau kita datang menghadap orang tua, jangan malah dipelototin itu orang tua, ya. Kalau kita berhadapan langsung dengan orang tua, maka anjurannya nunduk, ya. Anjurannya nunduk. Kalau video call, ya lihat wajah orang tua, ya. Jadi kalau kita dengan orang tua, adabnya ngobrol nunduk, ya. Jangan natap wajahnya orang tua, ini su'ul adab, ya. Ngobrol dengan guru juga nunduk, ya. Nunduknya ini dalam rangka ta'ziman, wahtiraman, mengagungkan dan menghormati kedua orang tua kita. Jadi seminggu sekali kita video call, atau kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali juga nggak apa-apa. Jangan sampai 1 tahun sekali itu kita ngubungin orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan dengan anaknya. Jangan siksa orang tua karena rindu dengan anaknya, kemudian anaknya ini nggak pernah telepon dan sebagainya, ya. Jadi penderitaan yang sangat luar biasa itu di mana ketika punya anak tapi nggak pernah ngubungin orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Kalau bapak nanti anak-anaknya nggak pengen seperti itu, jangan perlakukan orang tua kita seperti itu. Karena perlakuan kita ke orang tua itu bisa jadi karma buat kita semuanya. Kalau dulu kita sering ngomong lemah lembut dengan orang tua kita, maka nanti anak-anak kita juga ngomong ke kita lemah lembut. Kalau dulu bapak sering bentak-bentak orang tuanya, maka jangan harap nanti anaknya ini akan lemah lembut dengan kita, ya. Maka pasti anaknya juga bentak-bentak orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Kalau dulu bapak sering berdusta dengan orang tuanya, maka jangan harap anaknya ini juga mau jujur dengan orang tuanya. Pasti ada salah satu anak kita yang sering dusta dengan orang tuanya. Jadi hormat dengan orang tua ini bisa jadi nanti menjadi wasilah anak-anak kita hormat dengan kita. Durhaka dengan orang tua bisa jadi menjadi wasilah anak-anak kita juga nanti durhaka dengan orang tuanya. Maka perbaiki hubungan kita dengan orang tua, fa insyaallah anak-anak kita juga nanti akan menjaga hubungan baik dengan orang tuanya. Doakan kedua orang tua kita juga nanti anak-anak kita juga akan mendoakan kita semuanya. Jangan ngarepin anak-anak kita soleh kalau kita sendiri belum bisa soleh, belum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan ngarepin kita didoakan anaknya dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kalau kita sendiri nggak pernah doain orang tua.
Jangan ngarep anak-anak kita ini menjadi pemurah dengan kita, kalau kita sendiri nggak pemurah dengan kedua orang tua. Kalau kita sekarang pemurah dengan orang tuanya, sering ngasih ke orang tua, sering transfer ke orang tua, maka nanti anak-anak kita juga akan sering ngasih duit ke kita, akan sering transfer ke kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian riwayat lain dalam sabda Nabi SAW, birrul walidain kafaratun lil kabair, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu bisa melebur dosa-dosa besar. Jadi dengan cara berbakti kepada kedua orang tua itu bisa melebur dosa-dosa besar. Bahkan kata Nabi SAW, sholatmu tidak akan diterima oleh Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah, kalau masih berani kepada kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Dan boleh jadi dengan berkah kita berbakti kepada kedua orang tua, meskipun di dunianya mungkin amburadul dan sebagainya, ya, sering melalaikan sesuatu yang fardu, tapi karena berkat berbakti kepada kedua orang tuanya, boleh jadi nanti sebelum wafatnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Boleh jadi orang yang dulunya ini hidupnya berantakan dan sebagainya, karena hormat dan takzim sama orang tuanya, boleh jadi nanti beberapa hari sebelum wafatnya mendapat hidayah dari Allah dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, bisa membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak kisah-kisah yang diceritakan oleh para ulama tentang fadilah manfaat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita tahu ada salah satu tabi'in namanya Uwais Al-Qarni, Pak. Uwais Al-Qarni itu hidup sezaman dengan Nabi SAW, tapi selama hidupnya beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi karena sibuk ngurusin orang tuanya. Karena berkah sibuk ngurusin orang tuanya, sampai Nabi SAW ini memberikan gelar kepada Uwais Al-Qarni sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, Uwais Al-Qarni ini adalah calon penghuni surga dan menjadi selebritis langit. Ini kata Rasulullah SAW. Ternyata amaliyahnya itu apa? Berbakti kepada ibunya. Setiap hari beliau itu gendong ibunya ke sana kemari. Setiap hari beliau ini nyuapin ibunya. Bahkan saking rindunya dengan Nabi SAW, ya, dia hanya nitip salam kepada Nabi SAW ke teman-temannya. Teman-temanku, ya, kalian mau ke Mekah ya? Iya, saya nitip salam ke Rasul SAW. Saya belum bisa datang menjumpai Rasulullah SAW karena masih sibuk ngurusin ibu saya. Ya. Padahal beliau rindu dengan Nabi SAW, tapi karena taat dengan orang tuanya, dia urus orang tuanya, dia urus ibunya, gendong ibunya, mendoakan ibunya. Akhirnya apa? Begitu wafat Uwais Al-Qarni, padahal di daerahnya ini nggak terkenal, Pak. Di daerahnya nggak terkenal. Ternyata subhanallah, begitu Uwais Al-Qarni wafat, ini banyak orang berdatangan takziah, pakai baju putih semuanya. Ternyata kata beberapa temannya, yang beliau juga orang alim dan sebagainya, orang-orang yang datang bertakziah ke jenazahnya Uwais Al-Qarni itu adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat berbaktinya Uwais Al-Qarni dengan ibunya, boleh jadi yang menjadi wasilah kita diangkat menjadi waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Boleh jadi bapak karena takzim sama orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, boleh jadi nanti diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat menjadi waliullah. Kalau sudah diangkat menjadi waliullah, fa insyaallah apapun yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mencapai derajat wali dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, jangan pernah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah kita ngomong-ngomong kotor kepada kedua orang tua kita, apalagi sampai membentak. Kalau kita masih tinggal sama kedua orang tua kita satu rumah, maka ketika kita beli makanan, jangan sampai ada makanan yang tidak dimakan oleh orang tuanya. Kita beli makanan, jangan sampai makanan ini diumpetin, Pak. Orang tua nggak makan, naudzubillahi min dzalik. Barang siapa yang menyuguhkan makanan kemudian orang tuanya nggak makanan itu, maka Allah akan beri azab, dia lapar di alam barzahnya. Barang siapa menyediakan minuman kemudian ibunya nggak minum minuman tersebut, maka Allah akan beri dia azab di alam barzahnya, azab kehausan.
Jadi di antara azab yang sangat dahsyat di alam barzah dan juga nanti di neraka itu azab haus dan juga azab lapar, Pak. Ya, coba bayangkan, Pak, Bapak kalau haus enak apa enggak? Ya, enggak enak ya. Kalau disuruh milih antara haus dan lapar, lebih milih mana, Pak? Ya, lebih milih lapar, Pak ya. Ya, kalau haus itu enggak enak. Ya. Misalnya Bapak nih ada orang kehausan nih, Bapak ngasihnya makanan, ya. Kira-kira orang yang haus ini mau nerima enggak itu makanan? Ya. Sebagian besar enggak mau nerima, Pak, karena nanti berisiko kalau dia makan maka nanti bertambah hausnya. Ya. Makanya orang-orang yang nyediain makanan kemudian makanan itu enggak dimakan ibunya atau bapaknya, maka jangan harap nanti di alam barzah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beli makanan, usahakan ibu kita dikasih, Pak. Kalau kita masih tinggal satu rumah, usahakan ibu kita dikasih. Kemudian kalau kita makan enak, usahakan ibu kita juga ikut makan enak. Kalau kita mau makan daging, transferin itu duit, Bu, saya mau makan daging ya. Ini saya transfer duit berapa ratus ribu buat beli daging. Terserah, kalau ibu mau beli daging silakan, kalau enggak pun silakan. Minimal kita sudah ada niat supaya ibu kita juga sama-sama makan enak. Kalau kita sudah bisa mementingkan kedua orang tua kita, fa insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dan juga cucuran rahmat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan nanti ketika sakaratul maut, diringankan lisan kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah dan juga dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa semaksimal mungkin berbakti kepada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan saya serahkan ke moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa dahsyatnya keutamaannya berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin belum paham, kami persilakan satu penanya karena waktunya sudah sangat sempit. Oh, monggo silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sering kita dengar di masjid-masjid atau di mana kalau pengumuman misalnya orang yang bersodakoh atau berjariah ke masjid untuk orang tua saya, katanya pahalanya. Seandainya enggak disebutkan untuk orang tuanya, apakah ini nyampe kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Terima kasih, Ustaz. Baik. Ada lagi silakan. Baik, sambil nunggu pertanyaan berikutnya, saya jawab dulu dari pertanyaan Al-Mukarram Al-Muhtaram. Jadi bagaimana kalau misalnya orang sedekah ya, yang diniati untuk kedua orang tuanya, tapi pengurus masjid nggak nyebut ya, oke, ya, nggak nyebut buat fulan bin fulan, tapi niat dari anaknya ini sedekah pahalanya untuk orang tua, nyampe nggak? Nyampe, Pak. Ya, karena yang paling penting itu niat daripada orang yang sedekah.
Jadi masalah nanti DKM nyampain atau enggak, ya itu kalaupun enggak disampaikan tetap sampai Pak. Ya. Jadi misalnya Bapak sedekah, saya sedekah nih buat ibu saya Fulana bin Fulanan, ternyata DKM enggak nyampain, tetap nyampe. Karena niat dari mutasoddiknya orang yang sedekahnya itu untuk orang tua. Jadi enggak usah khawatir Pak, jangan marah-marah kalau DKM enggak ngumumin buat Fulan bin Fulan, itu nanti boleh jadi sebab enggak ikhlas kita sedekah. Ya kan, boleh jadi bisa jadi sebab sedekahnya itu riya karena pengen dapat pujian dari orang lain. Kalau DKM nggak nyampein ya silakan, yang penting sudah diniati untuk orang tuh. Sedangkan kata Nabi SAW riwayat Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niat di hatinya, di kolbunya. Saya niat sedekah untuk orang tua, ya pasti nyampe sedekahnya ke orang tua. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.